Haleluya. Welcome home. Home sweet home. Kemana suaranya anak muda? Welcome home. Home sweet home. Wow, apa kabar? Biasa di luar. Yang luar biasa cuma Kak Anta Kirana doang yang luar biasa. Gimana anak-anak muda yang lain kabarnya? Biasa di luar ya. Haleluya. Berapa banyak siang hari ini? Datang ke tempat ini dengan penuh kegairahan. Amin. Datang dengan penuh antusias. Saya mau katakan teman-teman bahwa siang ini berbeda karena Tuhan. Amin. Dan enggak satu kebetulan kalau saat ini teman-teman ada di tempat ini. Anak-anak muda, ayo. Buat ibadah ini menjadi satu hal yang kau bergairah sama Tuhan. Bukan menjadi hal yang biasa. Yang mau katakan amin. Yang mau yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan wuh. Katakan haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama saya undang kita bangkit berdiri bersama. Yuk mari kita bersatu hati di dalam doa teman-teman. Thank you Jesus God Lord. Thank you God. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kami sungguh melihat Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan waktu Tuhan hadir kami tahu hidup kami berbeda, hidup kami berbuah, hidup kami berdampak. Dan pada saat ini Tuhan, siang hari ini setiap kami anak-anak muda. Kami berkata, kami buka hati kami. Kami bawa hidup kami buat Tuhan. Kami bawa syukur kami. Kami persembahkan bagimu. Oh, syakaralamu. Hiaralama sandre. Oralamo, oralama. Hieralama se. Buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, kami tahu semuanya baik adanya. Ora lama shendara lamo, ora lama syagara lamo, hiara lava. Oh, we thank you Jesus. Oh, we thank you God. Oh, we thank you Lord. Shekaralamo. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Katakan kepada Tuhan, yes God. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Silakan duduk teman-teman. Kita angkat pujian ini. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Katakan, ku mau memujimu. Nyatakan kepada Tuhan, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari teman-teman sendiri katakan, mau memujimu. Nyatakan dari hatimu. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Siang hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami mau berkata, kami akan terus memuji, menyembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Hurabakara lama sambakara lama. Mari lepaskan rohmu, sembah Dia. Mari buka hatimu. Kami berterima kasih Tuhan buat segalanya. Silakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh angkat kedua tanganku, katakan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan. Haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo anak-anak muda, come on. Bangkitkan rohmu siang hari ini. Bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan. Sikaralayana sangkagalabo. Sikaralayana sangkagalabo. Hurabagalabo sangkagalabo nalabayana. Hurabagalabo, come on. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar musik menaikkan pujian ini, teman-teman. Siang hari ini, seberapa sungguh-sungguh
mau bilang sama Tuhan, Tuhan, Tuhan thank you ya Tuhan. Tuhan thank you. Kau teramat baik, sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Siang hari ini, waktu kami menaikkan pujian penyembahan Tuhan, ya sungguh-sungguh hati kami berkata, kami mau terus sembah Tuhan, kami mau terus puji Tuhan. Apapun yang kami alami, kami tahu baik adanya. Seberapa besar siang hari ini teman-teman engkau bergairah sama Tuhan. Seberapa besar engkau rindu sama Tuhan. Seberapa besar engkau datang siang ini. Dan engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, agendaku cuma satu. Aku mau ketemu sama Tuhan, aku mau berjumpa dengan Tuhan, aku mau mengalami Tuhan, gak ada yang lain. Thank you Jesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Come on, say it juga. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo teman-teman sendiri katakan. Ku mau memujimu. Dari hatimu berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Come on, come on. Ku mau memujimu. Syara bakara labora labasa. dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya waktu kami ada dalam hadirat Tuhan sesuatu pasti terjadi. Yes God, Tuhan berikan passion. Tuhan berikan kegairahan buat setiap kami anak-anak mudamu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau lebih lagi. Yang mau lebih lagi sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Tuhan, jangan ragu-ragu. Ayo teman-teman, come on. Haleluya.
Shalom. Siang hari ini saya berdiri di tengah-tengah anak-anak muda, betul ya? Amin. Ya. Yang jiwa muda boleh lambaikan tangan, yang jiwa muda. Wow. Wah, yang sebelah kanan malah nggak jiwa muda, curiga saya nih. Yang jiwa muda sekali lagi lambaikan tangan. boleh senggol kiri kanan, lalu bilang, come on, jangan jaim ya, bilang. Anak-anak muda biasanya tuh jaim, bener apa bener ya? Benar. Tapi siang hari ini saya percaya, saya turun ya teman-teman ya, siang hari ini saya percaya di tempat ini gak ada yang jaim. Tapi biar setiap kita all out buat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, come on. Kita punya Tuhan yang baik, teramat baik. Bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Sama-sama, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikanmu. Come on! Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Boleh angkat tangannya semua. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikanmu. Come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yang mau nari sama-sama katakan haleluya, come on. Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih setiamu dalam hidup kami, kebaikanmu yang kami alami sungguh besar. Terima kasih Yesus. Boleh angkat dua tangannya teman-teman, katakan kepada Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kayaknya udah capek ya teman-teman ya.
Kayaknya udah, saya ngeliat wajah-wajah nih kayak wajah-wajah umas-umas ini. Wow. Bilang kiri kanan, semangat. Woo! Berapa banyak yang bergairah di dalam Tuhan. Amen. Anak-anak muda, waktu kau muji nyembah Tuhan gak ada yang jaim. Waktu kau nyembah Tuhan itu all out. Gak perlu disuruh-suruh, amin. Yang amin cuma singernya aja. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah yo buat Tuhan kita, haleluya. Kota benteku tak akan ku ragu, kau jamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Sama-sama. Namun janganku Tuhan yang pernah, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Ayo anak-anak muda, come on. Kau gunung batuku, engkau kota benteku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, engkau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Apa? Tanganku Tuhan, yang aku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Come on, yes it. Hallelujah, Jesus. Boleh angkat tangannya? Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Adalah Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Woo. Haleluya. Kok cuman ini aja ya? Yang ini aja. Yang sebelah kanan mau lebih lagi. Yang sebelah kanan mau lebih lagi dalam Tuhan.
Amin. Haleluya, Tuhan Yesus. Wow! Setiap kali teman-teman saya pelayanan dimanapun yang terutama mayoritas anak-anak muda, satu hal saya selalu bergairah. Kenapa? Karena Tuhan kasih passion buat saya, Tuhan kasih satu panggilan khusus buat anak-anak muda. Saya mau katakan, dengar, bukan menjadi satu hal yang biasa, kalian melompat, kalian tapi biar itu keluar dari hatimu. Orang yang all out sama Tuhan, dia akan pasti bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lebih lagi. Amin. So siang hari ini, saya mau katakan buat anak-anak muda di tempat sini, come on. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan api yang ada di dalam dirimu. Sebab hari-hari ini Tuhan sedang memakai anak-anak muda. Satu hal saya mau katakan, jangan menjadi penonton. Jangan menjadi penonton, tapi biar setiap kita menjadi pemain. Biar setiap kita menjadi pelaku. Di mana Tuhan sedang mencurahkan roh yang dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Come on, langkah takkan terhenti, lari berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Sama-sama angkat tanganmu. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, bakar. Dengan pujian-pujian
mari silakan duduk semuanya. Sebelum teman-teman berkata more sama saya. Haleluya. Siang hari ini siap dilawat Tuhan. Jesus God. Kalau engkau siap, satu hal teman-teman, buka hati. Bilang ke diri sendiri, buka hati. Yes. Thank you Jesus God. Sama-sama angkat pujian ini, katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Come on. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama teman-teman. Boleh sekali lagi angkat tanganmu. Buka hati untuk jemaat, kami berserah penuh di hadirat. Yang ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari sekali lagi katakan, buka hati untuk jemaat, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau satu-satunya Tuhan kami. Engkau yang datang ke dunia menyelamatkan kami yang berdosa. Engkau yang mati bagi dosa-dosa kami dan bangkit untuk memberikan kami kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menjadi Allah Immanuel. Engkau tepat janji, Engkau senantiasa menyertai kami. Dan kami percaya di tempat ini pun Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami telah menyembah Engkau. Kami telah memuji-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah ini menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus berjalan di dalam kebenaran. Kami mau terus hidup di dalam kebenaran. Kami mau terus berkata seperti Musa, jika Engkau tidak beserta kami tidak mau berjalan. Terima kasih Bapa, dan biarlah generasi muda-Mu di tempat ini, kami terus memberikan dampak di dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat anugerah yang telah Kau limpah-limpahkan bagi kami. Kembali kami mau belajar Alkitab, belajar firman-Mu. Engkau memberikan kami pengertian, hikmat, pengetahuan agar hamba-Mu bisa berbicara tentang firman-Mu yang terbatas ini Tuhan, hamba-Mu. Tapi kami percaya Roh Tuhan tidak terbatas di dalam hati kami. Kami akan mengerti, bahkan kami melakukan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami serahkan pewartaan firman dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman, berikan salam kanan kiri, katakan saya senang lihat wajahmu hari ini. Haleluya, saya lupa ya, mungkin sebelum pandemi sudah pernah berkunjung. Dan hari ini ketemu lagi, thank you ya untuk Bro and Sis. Sudah fellowship bersama kembali. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama saudara. Ya, kita akan mengeksplor 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya, saya akan cek dulu ini sudah on ya. Coba dicek, oke, baik. Ya. Nah, kalau kita melihat judulnya hari ini adalah Living Grace. Apa teman-teman judulnya? Living Grace. Berarti anugerah yang hidup di dalam kehidupan orang yang percaya.
Ya teman-teman, kita perlu menyadari bahwa kasih Tuhan itu yang membuat kita hari ini diampuni dan diselamatkan. Kasih Tuhan itu sudah sangat besar, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti jangan pernah kita berdoa supaya Tuhan tambah-tambahkan kasihnya lagi. Itu artinya kita meminta Tuhan untuk mati lagi di kayu salib. Kasihnya sudah besar, kasihnya sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan saatnya kita melihat apa pekerjaan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan begini. Sebelum kita masuk kepada kebenaran living grace, kita perlu paham tentang saving grace. Apa bedanya? Nah, pertanyaannya begini. Apa peran anugerah Tuhan bagi orang yang belum percaya? Saya ingin tahu berapa banyak dari teman-teman yang keluarganya masih ada yang belum percaya Kristus. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ada yang keluarga besarnya masih belum percaya Kristus? Oke, ada nggak yang teman-teman satu gengnya di kampus atau di kantor belum percaya Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, orang-orang yang belum percaya Kristus, mereka membutuhkan yang namanya saving grace atau anugerah yang menyelamatkan. Anugerah yang menyelamatkan. Maka firman Tuhan kita sudah belajar di kelas-kelas spiritual journey. Dikatakan, kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena, belum semua. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma, aka gratis, melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Itu Roma 3, 23 sampai 24. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Maka perhatikan baik-baik. Jika kita melihat kata anugerah di dalam ayat ini, maka bahasa Yunaninya adalah charis. Apa teman-teman? Charis. Charis artinya kebaikan hati Tuhan. Charis artinya kemurahan hati Tuhan. Berapa banyak dari teman-teman yang pernah mendapatkan kebaikan hati dari manusia lain? Angkat tangan. Saya kuliah S1 dibayarin orang. Saya kuliah S2 dibayarin orang juga. Kuliah S3 ya jangan gitu-gitu amat lah, bayar sendiri saya ya. Jangan terus berharap dibayarin orang. Ya, berapa banyak dari kita pernah mengalami kebaikan orang? Kita buka dompet ternyata rata kosong semua. Tiba-tiba teman cool kita kasih makanan. Ketika kita lapar ada yang berikan kita ya sebungkus mie goreng begitu kan. Nah kalau kita bisa merasakan kebaikan manusia lain. Maka bagaimana dengan kebaikan Tuhan pencipta segalanya, pemilik bumi dan segala isinya. Maka charis itu bukan hanya sekedar kebaikan yang kita kenal dari manusia lain. Tapi kebaikan kemurahan hati yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah namanya anugerah. Anugerah adalah saya tidak mampu dimampukan, saya tidak bisa dibisakan, saya tidak layak dilayakan, saya harusnya dapat neraka diganti dengan surga, saya adalah orang yang sangat najis tapi dijadikan kudus. Yang setuju katakan amin. Itulah anugerah. Anugerah tidak bisa dilakukan oleh manusia, anugerah 1000% yang melakukan adalah Kristus sendiri. Maka perhatikan baik-baik, anugerahnya membenarkan dan menyelamatkan orang berdosa yang memutuskan beriman kepada dia. Inilah yang namanya kan anugerah yang menyelamatkan atau saving grace. Maka setiap kita diselamatkan bukan karena kita terlalu baik, bukan karena Tuhan utang dengan kita, bukan karena kita rajin ibadah terus Tuhan mati di kayu salib, tidak. Kita diselamatkan murni itu karena Tuhan mencintai kita. Amin. Kasihnya tak bersyarat. Maka kita perlu tahu kalau hari ini kita menyandang status anak-anak Allah. Ya Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada dia akan mempunyai status anak-anak Allah. Bukan kamu yang pilih aku, tapi Tuhan berkata aku yang pilih kamu. Maka kita semua adalah orang-orang yang menerima anugerah, dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan. Dan bersama dengan dia kita dapat kehidupan kekal. Amin. Maka ada orang bertanya, Pak Anta apa untungnya ikut Tuhan? Ya, jangan ditanya lagi, saya kasih jawabannya hari ini supaya enggak bingung. Mau jawabannya? Mau jawabannya? Ah nggak usah lah, kayaknya enggak ada yang mau ya. Ya. Apa untungnya ikut Tuhan? Mau jawabannya? Saya beritahu, untungnya ikut Tuhan adalah tidak ada. Karena menjadi anak Tuhan saja itu sudah untung sekali. Amin.
Halo? Apa gunanya kita punya seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya standar tinggi kita jabatan uang banyak tapi mati masuk neraka, apa untungnya? Come on, kita perlu mengerti bahwa kalau saudara sudah ikut Tuhan jangan cari untung lagi. Itulah iman transaksional. Saya puasa agar, saya melayani supaya, Tuhan dibeli dengan perbuatan. Enggak, orang kita berdosa saja Tuhan mati buat kita. Tidak ada yang bisa manusia lakukan untuk agar supaya Tuhan mengasihi kita. Enggak, Tuhanlah yang mengasihi kita. Amin. Amin. Dia Tuhan yang datang, bukan Tuhan yang didatangi. Dia Tuhan yang mencari yang terhilang, bukan Tuhan yang kita cari. Kita hanya bisa meresponi Dia yang mendatangi kita. Membuka hati, Tuhan yang mengetuk pintu hati kita. Amin. Inilah saving grace. Iman yang menyelamatkan kita. Hari ini saya mau cek lagi berapa banyak teman-teman yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ayo, ada yang belum ada kita doakan. Ya sebelah kanan nih kayaknya banyak belum. Kita perlu layani setelah ini. Saya masih tunggu seorang yang sabar Bapak Ibu ya. Teman-teman semuanya. Ya turunkan katakan yes. Saya sudah diselamatkan. Amin. Saya sudah terima anugerah saving grace. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, lalu apa peran anugerah Allah bagi orang yang sudah percaya? Kalau anugerah itu menyelamatkan orang yang belum percaya, lalu bagaimana anugerah yang sudah ada dalam kehidupan kita berperan dalam hidup orang yang sudah percaya? Ini kan pertanyaan buat kita. Apakah artinya kita santai, tenang, diam, menikmati anugerah Tuhan dan tidak berbuat apa-apa? Ini kan pertanyaannya. Ya. Nah kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Mari kita baca bersama-sama teman-teman. 2, 3. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, kata Paulus. Bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Luar biasa. Kalau kita pelajari ayat ini, maka Paulus tidak memberikan ruang sedikit pun untuk dia menyombongkan dirinya. Dimulai dengan anugerah, dalam prosesnya ada anugerah, diakhiri dengan anugerah. Dengan kata lain, ketika aku percaya Tuhan itu anugerah, ketika aku hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu anugerah, dan ketika nanti aku masuk surga itu karena anugerah. Kita bisa lihat di situ 3 kali kata anugerah diucapkan. Memberikan sebuah frame atau bingkai bahwa kehidupan Paulus adalah hidup yang penuh dengan anugerah. Hidup di dalam anugerah. Maka perhatikan baik-baik. Orang-orang yang sudah diselamatkan mendapatkan saving grace. Dia harus berpindah dimensi baru. Tidak hanya tinggal di saving grace. Tapi mulai di living grace. Katakan living grace. Katakan begini, from saving grace to living grace. Ya, nanti di postingnya begitu ya, tolong di-mention ya. Ya, living grace. Nah, kita bisa lihat, tetapi realitanya begini. Ada orang-orang Kristen yang apa? Yang pertama adalah justru menyalahgunakan anugerah. Dia menganggap Senin sampai Sabtu berdosa nggak apa-apa bro. Kan nanti ada Minggu, kan anugerah Tuhan melimpah. Ya porno-porno dikit bolehlah. Tapi kan bentar lagi Paskah Tuhan ampuni. Halo? Berapa banyak dari kita hari ini yang sudah mulai hari Jumat, udah sore ke malam tuh. Udah mulai gelisah dan belajar hidup kudus. Kenapa? Sabtunya pelayanan Minggunya ntar melayani lagi. Tapi begitu selesai hari Minggu sore pelayanan selesai. Besoknya asik dosa lagi. Karena di otaknya adalah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anugerahnya cukup. Anugerah buat main-mainan bro. Anugerah seolah-olah license to sin. Nah ini sudah diberikan kepada Yudas ya. Penulis kitab Yudas. Dari jauh-jauh hari. Mari kita baca nih. Di mana kitabnya? Di Yudas pasal. Sebenarnya gak usah kasih pasal ya. Karena Yudas pasalnya cuma 1. Yudas ayat keempat. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan heeh. Heehnya duluan ketemunya belum ya. Yudas ayat yang keempat kita baca dengan suara keras 2, 3.
Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu. Coba lihat sebelah kanan kirinya. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hawa, nggak apa-apa lalu makan, kan Tuhan penuh anugerah, ntar diampuni. Nggak apa-apa lah kita dosa, namanya juga untuk keluarga kan nyolong-nyolong dikit, oke lah Tuhan tahu kok. Bahkan ada orang Kristen, dia berkata begini, Pak saya mau bersaksi, kenapa? Saya lagi butuh duit, nggak punya duit, padahal hanya pengen dipinjemin duit aja, ntar saya ganti Pak. Tapi nggak ada orang yang pinjemin saya, puji Tuhan saya diangkat sebagai bendahara Natal Pak. Maksudnya apa? Kan Natalnya masih Desember Pak. Duitnya udah kekumpul sekarang Pak dari Maret. Kan saya pakai dulu duitnya, itu kan cara Tuhan menyertai saya Pak. Anugerah itu bukan cara kita berdosa, lalu kemudian kita balik lagi. Saudara jangan mempermainkan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, mungkin saudara bukan tipe yang menyalahgunakan anugerah untuk berdosa, bukan. Mungkin kita hanya belum mengerti tentang apa peran anugerah dalam diri orang percaya. Ingat, from saving grace to living grace. Oke. Nah, saudara, anugerah bukan hanya pemberian Allah yang sifatnya pasif. Saya akan jelaskan begini. Berapa banyak saudara suka jogging teman-teman? Ada yang suka jogging, lari dari kenyataan? Ya saya juga senang. Ya nanti kapan-kapan kita lari bareng ya. 5K, 10K boleh. Saya badan gempal begini 10K masih 642 ya. Untuk pace-nya. Untuk 10K. Nah perhatikan baik-baik. Kalau saya memberikan hadiah kepada bro, sepatu running shoes baru. Adidas misalkan begitu. Direkamnya, nggak boleh sebut merek ya. Revisi nggak jadi ya. Kasih sepatu. Lalu ketika saya udah berikan sepatu ke mas bro, apakah yang menerima sepatu berhak menggunakan sepatunya 100%? Mau dibuang kek, kasih orang kek, dipakai kek, dipajang, bebas nggak teman-teman? Bebas. Itulah pemberian manusia. Kalau saya memberi sesuatu hadiah kepada orang lain, orang itu bebas menggunakan. Nggak digunakan, dipajang seperti ini juga boleh. Bebas. Pasif. Tapi berbeda dengan anugerah. Anugerah adalah pemberian Allah, betul. Tapi ketika kita menerima anugerah itu, kita tidak boleh bebas, lalu diam, nggak melakukan apapun, bodoh amat dengan anugerah Tuhan, nggak begitu. Pemberian Tuhan kepada kita yang namanya anugerah, itu tidak pasif, melainkan aktif. Maka dari ayat ini bisa kita baca, Paulus berkata, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Berarti anugerah Tuhan bekerja melalui Paulus secara aktif. Maka jangan menjadi orang Kristen yang selalu bersaksi, Tuhan jamah aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan buat mujizat kepadaku. Tidak boleh berhenti di situ. Saya mau sampaikan kepada generasi muda hari ini. Bahwa ketika kita mengalami Kristus, perjumpaan yang autentik tadi kan. Mengalami Kristus, lalu hidup kita dipulihkan Tuhan, tidak berhenti di situ. Itu masih belum Kristen yang sempurna. Yang benar adalah Tuhan memakai aku untuk orang lain. Tuhan pulihkan orang lain lewat hidupku. Tuhan sembuhkan orang lain lewat kehidupanku. Dan Tuhan pakai aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Maka saya tulis seperti ini. Kita baca bersama-sama 2-3. Kekristenan bukan hanya tentang Tuhan bekerja di dalamku. Tapi juga Tuhan bekerja melaluiku. Amin. Amin. Kalau konsep kita hanya saving grace, kita nggak ngapa-ngapain. Tapi ingat, pemberian Tuhan yang namanya anugerah itu aktif. Katakan aktif. Katakan aktif. Ya, itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama hari ini ya, lewat ayat 9 dan ayat 10 menjelaskan tentang apa saja yang dikerjakan anugerah Allah dalam diri orang percaya. Kalau kita sudah terima Yesus, sudah terima anugerah yang menyelamatkan kita, lalu what next? Apakah kita diam saja? Tidak melakukan apa-apa? Bahkan baca Alkitab juga tidak. Bahkan ibadah juga kalau ada waktu, kalau hujan ya nggak perlu.
Bahkan kita seolah-olah mengesampingkan tentang Tuhan dan berpikir bahwa hidupku milik aku. Sorry, hidup kita milik Dia. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, hidupmu bukan milikmu. Maka main ayunan pakai leher itu nggak boleh. Kenapa? Karena hidupmu bukan milikmu. Itu namanya kejahatan, mengambil yang bukan milikmu. Minum baygon, bye-bye, and gone, nggak boleh juga. Karena hidup kita bukan milik kita. Yang setuju katakan amin. Ya, clear ya di sini ya. Mari kita melihat lalu apa yang dikerjakan anugerah dalam diri orang percaya. Ayat 9 kita baca. 1, 2, 3. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Siapa yang menyadari bahwa hidupmu dulu sebelum mengenal Allah adalah jahat? Saya angkat tangan. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa yang dulu adalah orang yang jahat? Pernah berbuat jahat? Angkat tangan. Ya saya harap ketika pertanyaan pertama, angkat tangan. Pertanyaan kedua, siapa yang sedang berbuat jahat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau ada pun ya nggak apa-apa. Tuhan hari ini mengampuni kalau kita bertobat. Tapi pertanyaan ketiga, siapa yang berencana berbuat jahat? Saya rasa nggak ada. Kita semua pernah jahat. Manusia naturnya tidak bisa berbuat baik. Tidak bisa berbuat benar, tidak bisa berbuat kudus. Natur kita. Tetapi Tuhan berikan kepada kita anugerahnya. Sehingga kita bisa serupa dengan Dia, rohnya sama. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Dia lakukan. Bahkan lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan. Ayatnya berkata begitu, amin. Nah dari ayat ini kita bisa melihat bahwa peran anugerah dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah menyadarkan kita atas ketidaklayakan kita. Ini di gereja sekarang penyesatannya mulai tipis-tipis. Ya kemarin saya ajak anak saya, Joyce yuk kita liburan dulu ya, liburan tipis-tipis ya karena papa masih ada kerjaan. Ah nggak mau pak, aku maunya tebel-tebel katanya. Ya penyesatan tipis-tipis saya sebutnya ya, secara teologi nggak benar sih. Cuman ini hanya ungkapan aja. Maksudnya tipis-tipis apa? Ada orang datang bersaksi di meja ini dan berkata begini, saudara shalom, saya bersyukur Tuhan berkati saya, bisnis saya maju luar biasa. Ini semua karena saya rajin berpuasa. Ini semua karena saya rajin memberi kepada orang-orang sulit. Maka kita harus banyak nabur. Kalau kita banyak beri, Tuhan berikan kesuksesan. Ah, ini penyesatan tipis-tipis. Karena apa yang kita peroleh dari Tuhan tidak pernah itu karena transaksi kita lakukan buat Tuhan, Tuhan balas ke kita. Tidak begitu. Kita tidak bisa apa-apa. Tuhan yang mampukan kita, Tuhan yang berkati kita. Pak lalu kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Membuktikan bahwa kita bergantung total kepada Dia. Amin. Halo. Kita beriman kepada siapa kita berdoa, bukan beriman kepada isi doa kita. Jadi kalau saya berdoa Tuhan tolong saya minta handphone baru dan itu bukan kehendak Tuhan, Tuhan akan jawab tidak, selesai. Tuhan selalu menjawab doa. Selalu. Ya atau tidak? Ada tambahan katanya tunggu. Ya, tunggu nggak pasti juga ya. Pokoknya ya atau tidak. Paulus kurang iman apa lagi? Dia berdoa supaya duri dalam dagingnya disingkirkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata tidak cukup. Doanya nggak dijawab. Dijawab. Jawabannya adalah tidak. Beritahu sebelahnya tidak adalah jawaban. Ya atau ya? Coba hari ini yang udah doain lama 2 tahun 3 tahun ayolah tembak aja dong. Kalau syaratnya cari pasangan itu apa? 2 aja. Pertama sepadan. Sepadan itu artinya apa? Di Kejadian Tuhan melihat tidak ada yang sepadan dengan Adam. Sepadan itu artinya sama-sama manusia dan dia lawan jenis. Ya. Oke, yang kedua adalah dia sama-sama terang. Maka kalau kita lihat hari ini dia lawan jenis, sama-sama manusia dan juga adalah orang percaya, udah cocok, bisa didoakan. Yes or yes? Nggak usah jauh-jauh. Kita S1 harus S1, S2 dengan S2, S3 dengan S3, S2 dengan S2. Nggak perlu begitu. Sederhana. Artinya apa? Artinya ketika kita menyadari ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, maka orang itu dia akan sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Berkat yang dia terima, pertolongan Tuhan, bahkan karir jabatan yang dia dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu murni perbuatan Tuhan. Amin. Itu tidak ada kontribusi kita.
Pak, terus kenapa kita hidup dalam kebenaran? Ya kalau kita terima Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik, kita berbuat baik bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik bukan supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik karena kita tidak bisa lagi berbuat jahat. Clear? Jelas teman-teman? Oh, kalau gua nggak puasa, gua sikat juga loh. Nah, ada yang begitu kan? Untung gua lagi puasa nih. Kalau nggak awas loh. Ini orang contoh orang yang belum bertobat. Karena kalau dia sudah bertobat, apapun situasinya, dia tidak akan dengan sengaja berbuat jahat kepada orang lain. Setuju teman-teman? Kayaknya nggak setuju nih. Setuju ya? Yang setuju katakan amin. Ya, nah perhatikan baik-baik. Nah tantangan kita hari-hari ini adalah kehilangan kesadaran. Hilang sadar. Roma 7 ayat 18, mari kita lihat. Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Apa dikatakan firman Tuhan? Tuh. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Ya, saya menggunakan terjemahan baru 2, ya, lebih mendekati bahasa aslinya. Jadi di dalam kita itu nggak ada yang baik. Kalau kita percaya firman Tuhan, yes and amen, maka tidak ada yang baik. Maka perhatikan baik-baik, kita jangan sampai kehilangan kesadaran. Dan Paulus berkata, sebab aku tahu, bahasa asli dari tahu artinya apa? I am aware. Saya sadar sepenuh-penuhnya bahwa aku tidak baik. Maka kita perlu mempunyai kesadaran, bukan semangat inferior, bukan minder, bukan. Tapi di hadapan Tuhan kita miskin dan berkata bahwa Tuhan engkaulah segala-galanya, aku bukan siapa-siapa. Dia makin bertambah, aku makin berkurang. Yang sepakat katakan amin. Maka kita bisa lihat di slide saya kembali pengakuan Paulus di ayat 8 dan ayat 9. Kalau kita baca ayat ke-8 dikatakan, aku adalah yang paling akhir. Seperti bayi yang lahir sebelum waktunya, namanya prematur. Sebelum 9 bulan dia lahir. Kenapa dikatakan dia lahir bukan waktunya? Karena dari 12 rasul. Bisa dikata Paulus rasul yang ke-13. Kenapa? Selain 12 murid Yesus yang dipilih langsung oleh Yesus sebagai muridnya. Siapa lagi? Paulus. Ketika Paulus dibutakan matanya dalam perjalanan mau seret orang-orang benar. Maka Tuhan mengutus Ananias, orang Kristen murid yang baik hati, kepada Paulus, lalu Tuhan berkata kepada Ananias, inilah alat pilihanku. Lewat dia akan memberitakan kabar baik ke orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan Tuhan berkata begini, Paulus juga akan tahu betapa banyak penderitaan yang akan dialami oleh karena namaku. Selain 12 murid, Paulus termasuk yang langsung dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya. Maka perhatikan baik-baik. Dia belum lulus pelajaran rohani. Dia belum punya kartu induk jemaat. Dia baru dibutakan. Tuhan ketemu dengan dia secara otentik. Dia dimelekan. Dia langsung pelayanan. Walaupun tidak ada yang percaya sama dia. Termasuk orang-orang saat itu gak percaya. Ini jangan-jangan bohong nih. Gue diprank ntar gue mati juga. Ya. Maka Paulus dibiarkan. Perjalanan misi pertama, kedua gak ada support. Baru perjalanan misi ketiga dia disupport dari Yerusalem. Tapi Paulus itu betul-betul sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan dia sadar bahwa dia adalah yang paling hina. Elakistos. Elakistos itu artinya aku yang terkecil. Bayangkan 3/4 perjanjian baru dia yang tulis. Tapi dia berkata aku yang terkecil. Dan lihat lagi di situ bahwa elakistos itu kalau dilihat gramatikalnya tensisnya adalah present tense. Berarti Paulus tidak berkata begini, dulu aku kecil, sekarang agak gedean dikit, enggak. Dulu aku pas pertama kali terima Yesus kecil, sekarang punya jabatan agak gede dikit, bengkak dikit, enggak. Atau berkata bahwa suatu hari nanti aku akan kecil, tidak. Present tense itu artinya aku sekarang saat ini secara konsisten terus menerus adalah terkecil. Tidak pernah besar dikit pun, terkecil. Dan tidak layak disebut rasul. Teman-teman baca Kisah Rasul 1, 21 sampai 22. Bisa ditayangkan enggak? Kisah Rasul pasal 1 ayat 21, 22. Ya. Kalau kita lihat Kisah Rasul 2 hari Pentakosta. Tapi di Kisah Rasul 1
ada rapat di antara para murid, Yudas harus diganti dengan satu orang. Siapa penggantinya? Pengganti Yudas siapa teman-teman? Matias, ya puji Tuhan ada yang jawab. Ya. Nah, apa syarat pengganti Yudas? Syarat pengganti Yudas yang menyandang Rasul ke-12 adalah harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Yesus bersama dengan kami. Ada Paulus di situ? Paulus masuk hitungan? Masuk kriteria? Enggak masuk. Ayat 22 dikatakan apa? Yaitu mulai dari baptisan Yohanes, Yesus dibaptis Yohanes, sampai Yesus terangkat ke surga, memberikan amanat agung meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ada Paulus di situ? Tidak ada. Jadi perhatikan baik-baik, Paulus mengerti betul-betul bahwa apa yang dia alami murni anugerah Allah. Orang yang hidup dalam anugerah, dia tahu bahwa Tuhan yang dia layani selalu lebih besar daripada dia yang melayani. Dan ayatnya dikatakan apa? Dia berkata begini, telah menganiaya, kembali ke slide saya tolong. Telah menganiaya, dioko. Ya, bentuknya aoris, berarti di masa lalu sudah dia lakukan. Dari masa lalu dia sudah menganiaya, dia mengejar, dia minta surat legalitas untuk bisa membunuh, menyeret orang-orang jalan benar itu masuk ke penjara. Dan dia berkata apa? Aku mengejar jemaat. Bukan hanya menganiaya, aku kejar jemaat-jemaat itu. Sudah perhatikan baik-baik. Orang ya, yang telah menerima anugerah Tuhan. Dia nggak hanya tinggal di saving grace. Tapi living grace artinya apa? Anugerah Tuhan menyadarkan dia atas ketidaklayakannya. Dan kalau kita sadar kita tidak layak di hadapan dia. Tapi Tuhan melayakkan kita. Maka ingatlah untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Amin. Amin. Jadi jangan berkata bahwa aku sudah selamat pasti masuk surga. Lalu kemudian kita terus berdosa. Lalu kemudian kita minta ampun, kita berdosa, kita minta ampun, kita berdosa, kita minta ampun. Saudara, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maka jangan-jangan kita belum terima Yesus kalau kita masih lakukan itu. Tegas, anugerahnya membuat saya sadar saya bukan siapa-siapa. Yang kedua, ayat 10a dikatakan begini. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Berarti apakah ada anugerah yang sia-sia? Ya, tidak sia-sia. Nah kita lihat bahwa ada frasa di ayat itu. Karena anugerah Allah. Aku sebagaimana ada aku sekarang. Berarti aku dulu dengan aku sekarang beda gak teman-teman? Beda? Coba tanya sebelahnya. Kamu dulu sama sekarang beda gak? Dulu berdosa itu gak ada rasa salah. Sekarang udah ada berasa tuh. Beda kan? Jangan sampai lagu kita kan aku masih seperti yang dulu. Yang bisa nyanyi ini berarti sama tuanya dengan aku. Ya harusnya sih bro-bro masih saja ya cari teman nih saya. Jangan begitu, berarti ada sebuah perubahan. Yang mengubah Paulus siapa? Karena anugerah Allah. Berarti anugerah Allah adalah sarana perubahan. Perubahan yang dihadirkan. Maka perhatikan baik-baik. Sebagaimana aku ada sekarang, itu menunjukkan ada perubahan hidup. Maka peran anugerah dalam diri orang percaya bukan hanya menyadarkan atas ketaklayakan kita, tetapi menghasilkan transformasi diri. Saya berubah jadi lebih baik, lebih sabar, lebih tenang, tidak lagi mengabsen ya nama binatang dari A sampai Z tiap hari, nggak pernah kita absen lagi itu. Itu bukan karena kita tambah baik, kita hebat, enggak. Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, maka jangan sampai kita hanya jago di bahasa roh tapi nggak pernah muncul buah roh. Buah roh itu yang harusnya muncul. Kasih, sukacita. Nah, itu adik-adik kita lebih paham tuh ya. Kesabaran, penguasaan diri kan gitu kan. Banyak sekali Galatia kita bisa baca. Nah, sudah perhatikan baik-baik. Ini berbicara bahwa ketika anugerah menghasilkan transformasi diri. Dan transformasi diri berarti bukti anugerah Tuhan dalam diri seseorang tidak kenos. Tidak kosong. Tidak sia-sia. Amin. Ya. Nah kita akan lihat apa standar transformasi diri, apa standar Alkitab tentang perubahan hidup.
Oke, kita lihat Efesus pasal 4 ayat 28. Saya akan bacakan buat saudara. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Yang sudah menemukan bersama-sama yuk kita baca. Walaupun mungkin berbeda ya. Oh, ini terjemahan TJB apa? Ya terjemahan sekian lah ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Apakah itu pertobatan? Apakah itu perubahan hidup? Yes, beritahu sebelahnya kalau cabai baru level 1. Jadi kalau kita mencuri lalu berhenti mencuri, itu belum transformasi diri, standar Alkitab. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Yang mencuri, berhenti mencuri, mulai cari kerja, kerjanya keras, sungguh-sungguh dengan tangannya sendiri. Apakah itu transformasi diri? Ternyata belum lagi. Ada yang terakhir, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Maka transformasi diri itu adalah yang mencuri, berhenti mencuri, mulai kerja dengan tangannya sendiri dan memberkati orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Maka kalau saya suka ngomong yang kasar-kasar, yang kotor-kotor, saya berhenti bicara kasar dan kotor, saya mulai berbicara firman, berbicara memberkati untuk diri saya. Dan saya mulai membagikan kalimat-kalimat yang baik kepada orang lain. Ini adalah transformasi diri. Maka perhatikan baik-baik ya. Kadang-kadang gereja dikritisi. Ya kita sekarang hidup di marketplace of ideas. Kenapa? Adik-adik kita, anak saya kelas 3 SD dan kelas 1 SMP. Mereka pulang sudah tahu tentang LGBTQ. Mereka udah bertanya-tanya tentang rainbow. Mereka udah ngomong katanya ada yang ciuman cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Kita gak bisa tutup mata, itu realitinya. Betul? Halo? Kalau orang tua kita tidak mengajar pengajaran yang benar, mereka diajar oleh pengajaran yang lain. Ya. Sempat pada semuanya gegap gembita membahas tentang apa tuh? Kristen progresif. Ya, lalu ini, lalu itu, lalu ini. Ya, gereja kadang kagetan. Kalau ada yang begini langsung diserang gitu. Tapi gak pernah mengajarkan fundamental yang benar. Ya. Saya perhatikan baik-baik. Sekolah minggu hari-hari ini pelajarannya apa? Selalu penokohan kan. Kita belajar tentang Yusuf ya. Kita belajar tentang siapa? Samson. Tentang siapa? Tentang Gideon. Tentang siapa? Habakuk. Tentang siapa? Esther. Penokohan terus. Tapi kalau saudara ke gereja yang benar memberikan fondasi. Maka pelajaran sekolah minggu itu apa? Saya kasih judul, apakah Allah ada? Ya, siapa gereja itu? Lalu anak saya yang kelas 3 SD pulang. Pah, aku mau ngobrol dong tentang Alkitab. Yuk. Masa tadi miss-nya bilang, teacher-nya bilang bahwa gereja itu adalah aku, Pak. Kok gitu ya, Pak ya? Nah, betul. Gereja itu adalah kita, bukan bangunannya. Kan dari eklesia begini. Oh iya, oke. Lalu ada lagi, Pak. Dia bilang katanya Kristen itu bukan agama, tapi pengikut Kristus. Kok gitu Pak? Iya betul, jelaskan lagi begini nih, jelaskan. Terus saya bilang sama anak saya, kan itu bahan papa yang bikin. Oh pantesan. Tahu respon anak saya? Pantesan ribet. Saya ajarkan, coba tanya sebelahnya, kenapa tempat ibadah kita namanya gereja? Coba tanya sebelahnya, bisa jawab nggak? Kenapa namanya bukan yang lain, kenapa namanya gereja? Halo, buat PR, cari tahu nanti kenapa namanya gereja. Ya. Kenapa gereja adalah saya? Lalu kemudian apakah Allah ada? Apa buktinya? Nah itu perlu diajarkan karena di luar sana banyak yang sudah gnostik, ateis, ini, itu, semuanya. Bahkan anak-anak perlu juga diajarkan apologetika mungkin mempertahankan iman gimana caranya. Kalau kita tidak mengalami itu bagaimana kita bisa melewati pengajaran-pengajaran yang sesat. Maka gereja dihakimi, masa gereja gak terima sih LGBT? Saudara saya mau beritahu bahwa gereja menerima orang berdosa. Sepakat? Adulam itu isinya penjahat perampok. Halo? Yes, sepakat? Gereja tidak keberatan. Saudara hari ini ada penjahat, datang, kita terima. LGBT datang, kita terima. Tapi perhatikan baik-baik. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan tidak hanya berhenti pada penerimaan. Tapi hingga perubahan. Saya ulang lagi.
Maka jangan komplain berkata gereja gak terima saya. Siapa bilang? Gereja terima saudara. Pertanyaannya adalah apa? Kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Itu gak berhenti hanya saya terima kamu. Enggak. Tapi Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Mau gak Tuhan bekerja dalam hidupmu? Mau gak Tuhan tolong? Mau gak Tuhan ubah dari dalam keluar? Mau gak Tuhan mampukan? Jika tidak mau artinya Anda tidak pernah mau serius bertobat. Halo? Amin? Amin? Jadi jangan terus berpikir bahwa kita gak terima, kita terima. Tapi pertanyaannya anugerah Tuhan bukan hanya menerima, tapi mengubahkan juga. Amin? Ya, oleh karena itu teruslah alami perubahan hidup. Makin serupa dengan Kristus. Itulah. Jadi kalau hari ini kita hidup terus mengalami perubahan dari apa yang kita pikirkan, katakan, ucap, perilaku kita, cara kita mengatasi masalah. Bahkan kalau hari ini masih ada teman-teman yang berpikir cari pasangan hidup di luar orang percaya, itu saja bukti Anda masih belum percaya Kristus. Tapi Pak, ada orang Kristen Pak yang juga jelek Pak, nggak usah dibahas itunya. Beritahu sebelahnya, bukan ada, banyak, beritahu sebelahnya. Udah sekalian aja kita hiperbola. Tapi kan firman Tuhan tidak bergantung kepada yang tadi orang Kristen itu. Firman Tuhan itu kita suka nggak suka, dia benar. Halo? Karena kebenaran. Maka orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, living grace, dia sadar bahwa saya sebenarnya nggak layak. Rendah hati dan bersyukur. Yang kedua, saya akan dimampukan Tuhan mengalami transformasi. Terus berubah semakin serupa Kristus. Dan yang kita bisa lihat di sini. Saudara yang bisa tebak namanya siapa, saya kasih hadiah, terima kasih. Einstein, kayaknya rambutnya gak cocok Einstein. Dia agak cakadut gitu kan. Siapa namanya? John Newton. Silakan di googling siapa John Newton. Lahir 24 Juli 1725 di London, orang Inggris. Usia 6 tahun, ibunya meninggal. Dia mendapatkan asupan rohani hanya dari ibunya. Ibunya meninggal, dia gak dapat lagi asupan. Dan dia kerja di laut bersama dengan ayahnya. Ayahnya adalah pedagang budak. Dia jual orang kulit hitam dari Afrika, dijual untuk dijadikan budak. Tahu nggak budak itu seberapa menderita? Kalau bosnya kedinginan, maka budak diambil, lalu dibunuh, perutnya dirobek, kakinya dimasukin supaya anget. Itulah budak. Maka manusia direndahkan sekali dan John Newton hidup bersama dengan ayahnya sampai akhirnya dia menjadi kapten kapal perdagangan budak Afrika. Pekerjaan yang sangat biadab. Terus di dalam perjalanannya 1748 dia mengalami badai yang besar. Badai belum karam, badai besar. Itu selama berjam-jam konon katanya sampai berhari-hari. Lalu di tengah kesulitan dia berdoa, Tuhan, tolong selamatkan aku. Saat dia berdoa, ceritanya menjelaskan dia sendiri gak yakin doanya didengar Tuhan. Karena dia sadar dia orang berdosa, orang jahat, memperdagangkan manusia. Dia minta tolong sama Tuhan, kan lucu. Dia sendiri ketawa, dia sendiri gak yakin. Tapi dengan ketakutannya dia berdoa, Tuhan tolong aku. Sampai akhirnya ternyata dia selamat. Setelah dia selamat, kapar nyender, dia cari gereja langsung. Mengalami perubahan spiritual dramatis setelah selamat dari badai. Dan akhirnya dia sekolah Alkitab, belajar teologi, jadi pendeta. Dan kita mengenal ada sebuah lagu yang dia tulis. Yang judulnya adalah Amazing Grace. Maka lagunya adalah Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Kita semua adalah John Newton. Tapi anugerahnya mengubah kehidupan kita. Jika John Newton bisa berubah, Tuhan bisa ubah dia. Maka Tuhan juga bisa ubah kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Lebih keras lagi amin. Lebih keras lagi amin. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Orang yang terima anugerah Tuhan, hidupnya akan mengalami perubahan. Dan yang ketiga terakhir, ayat 10b dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Mungkin poin ketiga Anda gak akan suka. Atau agak berat menyukainya. Tetapi ini kenyataannya. Anugerah Tuhan tidak diberikan lalu pasif. Anugerah Tuhan diberikan dan ia akan bekerja di dalam kita. Maka perhatikan baik-baik. Anugerah Tuhan
menyadarkan atas ketaklayakan kita, memberikan kita perubahan transformasi diri, dan yang terakhir memampukan kita bekerja keras bagi Tuhan. Amin. Di luar sana, generasi-generasi Z ada yang datang ke saya dan berkata, Pak, kerjaan saya asik dan enak. Kenapa? Karena digaji tapi nggak ada kerjaan. Dia bilang, aku sering gabut gitu. Ya bahasanya gabut gitu. Dan mereka bangga, senang, menurut saya itu melecehkan diri sendiri. Kenapa? Kita dibayar, digaji, tapi nggak ngapa-ngapain. Lalu kalau seperti itu terus hidup kita selama 3 tahun ke depan, kita dapat uang gaji 3 tahun, tapi kita nggak bertumbuh sama sekali. Karena apa? Karena 3 tahun nggak ngapa-ngapain. Yes or yes? Iya atau ya? Kita akan kalah kompetensinya dengan mereka yang digaji tidak besar, tapi dia ngapa-ngapain. Maka jangan bangga kalau apa saudara, kita diberikan hak tapi nggak ada kewajiban. Kita perlu menyadari bahwa bukan uang yang paling penting, tetapi pertumbuhan yang saya inginkan dalam diri saya. Maka saudara perhatikan baik-baik di sini kita bisa melihat bahwa anugerah Tuhan tidak meniadakan kelemahan, tidak meniadakan kesusahan, tidak meniadakan kesulitan. Saudara, Paulus ada duri dalam daging dan saudara bisa baca 2 Korintus 11, 23 sampai 28 itu daftar penderitaan Paulus, bacanya saja capek apalagi yang ngalami saudara. Paulus pernah dirajam batu, orang pikir udah mati ternyata belum. Kayak apa itu keadaannya? Siapa yang mau praktek? Nanti bikin dramanya ya. Siapa yang mau praktek menjadi Paulus yang dilemparin batu? Angkat tangan. Siapa yang mau praktek yang melempari batu? Angkat tangan. Saudara, kalau ini batu, Paulus melemparnya gimana? Dilempari gimana? Gitu saudara? Gitu? Dia akan pegang kuda-kuda sedekat mungkin. Kira-kira finish himnya cepat nih. Ya, set, putar-putar. Sikat kepalanya. Dan kalau mati dia bangga. Yes. Itu. Kita kalau baca Alkitab kita renungkan. Dia dirajam bukan begini-begini saudara. Tapi dilempar dan yang melempar punya niat. Supaya dia mati. Tek, sek. Dan itu pun ternyata belum mati. Bayangin. Gimana itu saudara? Penderitaannya begitu panjang. Perhatikan baik-baik, anugerah Tuhan tidak meniadakan kesulitan dan kelemahan. Tapi anugerah Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Ya. Memberikan kekuatan. Maka dia berkata kepada Timotius anak rohaninya. Kuatlah dalam anugerahnya. Memberikan kekuatan. Ya. Dan di situ kita bisa melihat frasa bekerja lebih keras. Kopiau itu artinya bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja keras disertai kesukaran. Saudara, ada orang bilang kalau mau jadi pribadi yang sabar itu punya hobi mancing. Yang hobinya mancing katanya orang sabar, saya nggak setuju. Coba teman saudara yang punya hobi mancing, waktu dia mancing kita lempari batu kecil. Kalau dia nggak marah berarti terbukti dia sabar. Tapi kalau dia marah berarti belum sabar. Ya, ngerti maksud saya? Ya, kalau saudara di rumah nyapu pagi sampai sore kerja keras, iya, tapi kopiau itu bukan itu. Kopiau itu kita lagi nyapu, lalu ada orang datang lempar kotoran, kita sapu lagi. Orang datang lempar kotoran, kita sapu lagi. Jadi kerja keras disertai penderitaan, disertai kesukaran, itulah kopiau. Dan itu dia lakukan, dia menggenapi apa yang Tuhan katakan bahwa kamu akan melihat banyak kesukaran. Anugerahnya tidak boleh dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan. Karena kita dianugerahi Tuhan, maka kita banyak berdosa, maka kita bermalas-malasan. Bukan, justru orang yang menyadari anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Amin. Saya pengusaha, saya punya perusahaan. Saya juga ayah. Saya juga sekolah sampai S3. Saya juga melayani. Saya juga ini, saya juga itu. Tapi dengar baik-baik, hidup kita tidak boleh berakhir di keliling dunia dan banyak duit. Hidup kita akhirnya adalah menyelesaikan amanat agung. Amin saudara? Halo, amin? Inilah kehidupan kita, maka kita bekerja keras. Supaya apa? Supaya kita terlibat di dalam misi penyelamatan. Mengerjakan bisnisnya Bapa di surga, yaitu jiwa-jiwa. Amin? Siapa yang kerja, siapa yang sekolah, itu bukan alasan kita bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Halo? Amin? Oleh karena itu,
seriuslah layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdiri bersama-sama. Beritahu sebelahnya, katakan anugerah Tuhan menyadarkan kita atas ketidaklayakan kita. Ayo berdiri betul-betul, bukan di prank. Ini berdiri serius. Kasih tahu sebelahnya, sadar. Sadar. Ya, rendah hati, bersyukur. Amin. Sadar. Beritahu sebelahnya, katakan berubah. Berubah. Bukan kau taruh minami, bukan. Yang tahu berarti orang tua juga. Bukan. Ya, berubah. Dan yang ketiga, kasih tahu dia melayani Tuhan. Amin. Living grace, anugerah Tuhan dalam hidup kita akan menyadarkan kita, akan mengubah hidup kita, dan akan membuat kita melayani dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, yang mengucap syukur untuk hari ini. Dan biar generasi mudamu di tempat ini benar-benar Tuhan, bukan hanya sukses di dunia, tapi sukses melakukan kehendak Bapa di surga. Bila kami generasi mudamu ya Tuhan, selalu menyadari hidup kami bukan milik kami, tapi milik-Mu yang telah mati bagi kami. Sehingga kami tidak akan banyak alasan untuk tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bila kami punya alasan yang kuat mengapa kami melayani Tuhan, karena Tuhanlah pemilik hidup kami. Engkaulah yang memberikan perubahan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus dalam keseharian kami. Ubah kami Roh Kudus. Dan ajar kami Tuhan, untuk terus menerus punya semangat, kesungguhan, keseriusan. Untuk terus mengabdi kepada Tuhan. Melayani Tuhan yang hidup. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Menyampaikan kabar baik bagi banyak orang. Mari kita angkat dua tangan kita, katakan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita angkat tangan kita datang kepada Dia, saudara. Katakan sekali lagi lagu ini, refnya saja. Aku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Bapak terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Bapak. Sungguh kami boleh belajar Tuhan, belajar sesuatu Tuhan. Buat setiap kami mengerti akan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan biar Bapak, biar terus Tuhan kami tidak mempermainkan anugerah Tuhan. Kami tidak menyalahkan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami percaya semua yang terjadi, semua yang kami punya adalah karena Tuhan, karena kebaikan-Mu Bapak. Tuhan terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan untuk Kak Anta Kirana Tuhan. Terus berkati, urapi lebih lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan Kak Anta berada. Pengurapan Allah turun atasnya Tuhan. Hikmat marifat Allah turun atasnya Tuhan. Kesehatan yang terbaik. Berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang Kak Anta kerjakan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari silakan duduk teman-teman. Shalom Adulam Young and Pro. Wah, terberkati banget gak sih, Je? Oke, tes. Tes, baru bisa. Terberkati banget gak sih, Je? Pastilah. Lu dapet apa dari Pastor Tante Yang Kirana? paling gue dapat nih, Heeh. kita tuh harus bekerja keras walaupun dalam kayak kesusahan. Ya, dan juga anugerah Tuhan tuh jangan disia-siakan ya teman-teman.
Oke, terima kasih Pastor Anta Kirana atas remanya pada hari Minggu ini. Semoga dapat menjadi rema untuk kehidupan sehari-harinya dan jalan untuk kehidupan kita ya teman-teman. Nah sebelum itu kita akan memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini kami sudah mendapatkan firman daripadamu di mana kami harus tetap peduli ya Bapa akan anugerah-Mu ya Bapa, tidak menyia-nyiakannya ya Bapa. Biarlah anugerah yang Kau kirimkan itu menjadi transformasi diri kami ya Bapa. Bapa kiranya juga Engkau memberkati Pastor Anta Kirana dimanapun ia berada ya Bapa. Engkau berkati keluarganya, biarlah pelayanannya semakin memegahkan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun belum bisa memberi, dan juga Engkau memberkati para bendahara-bendahara gereja-Mu ya Bapa, supaya dapat mengelola dan menggunakannya dengan baik untuk mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, selamat memberi teman-teman, dan kita saksikan DM News minggu ini. My church is my home and my family. My church is my home and my family. My family. Cannot deny what I saw. Got no choice but to believe. My doubts are burned like ashes in a wind. So long took my hope. Burdened in bitterness, you can just keep it moving. Now you ain't welcome here. Now till I walk the streets to go, I see how you save my soul. This wayward son has found his way back. Mungkin saat ini Anda kecewa dengan keadaan, selalu merasa tertekan, menyalahkan diri sendiri, merasa gagal, bahkan merasa memiliki kualitas hidup yang belum maksimal. Saatnya Anda bangkit dan bebas dari keadaan itu. Untuk itu, Anda diundang untuk mengikuti acara workshop How to Unleash God's Word for Your Breakthrough 20 Juli 2024 bersama Pendeta Alex Leo. Wah, boleh juga nih. Aku daftar ah. Nggak usah, ngapain kamu daftar? Kan itu buat orang-orang yang bermasalah aja. Kalau kamu merasa baik-baik aja, ngapain kamu ikut? Bener juga ya. Ya udah deh, aku nggak jadi daftar aja deh. Dai, tapi kan kamu bisa ikut acara itu agar kamu bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang mendalam akan pribadi Tuhan. Kamu juga bisa berubah, semakin hari semakin serupa Kristus dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan agar menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, benar juga ya Tuhan. Ya udah deh, aku daftar sekarang deh. Wow, keren banget nih DM News minggu ini. Keren lah, nggak mungkin nggak. Oh iya, lu yang edit? Nggak, bukan. Oh, kirain lu yang edit. PPT-nya. Oh iya nih teman-teman,
Udah pada inget belum yel-yel Adulam yang Enpro yang sekarang? Kita coba ya. 1, 2, 3. Adulam yang Enpro. Kok ini sih? Aku tahu. salah. Oh salah. Coba munculin PPT-nya. Bang, PPT bang. Mana nih? Mana ya, Je? Ah. Nah, ini dia. Welcome home dan home sweet home. Nah, yel-yel kita yang baru adalah Adulam yang Enpro. Faithful. Ini nggak ada yang hafal. Ya, nggak hafal. Ah ya udahlah. Coba Nih, kita. ada Coba lu contohin faithful, dong. fearless, fruitful, strong Strong together. Oke, kita coba ya, Je. Kita coba. Ayo. Faithful. Audionya Ada masih suaranya. Faithful. keren-keren. Fearless. Faithful. Strong together. Nah, kita ulang ya teman-teman. 1, 2, 3. Adulam yang Enpro. Fear. Ah, masih kurang. Tahu. Coba lagi lah. Lagi. Adulam yang yang Enpro. Enpro. Faithful, fearless, fruitful, strong together. Yeah. Ah, boleh lah, boleh. Boleh ya. Boleh. Je. Jadi ada apa nih kali ini? Next, kita mau ngucapin Welcome welcome home home buat buat teman-teman yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini. Ada? Coba dilihat kanan kirinya. Ada nggak, Ci? Ada nggak sih yang bau-bau gini? Mana ya? Oh, itu ada. Hai, Wih. welcome home. Welcome home. Welcome home. Salam. Banyak betul. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ibadah, jangan lupa di-scan QR-nya. Ini bisa difoto, di-scan. Biar kenalan kita. Ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang ya, Je. Enggak, gua nggak sayang. Lu mah. Siapa lu? Nanti buat di follow up sama tim care. Oke. Udah? Oh ya udah. Oke, next. Wih, apaan nih? Klub. Klub. Ada apaan Klub tuh, apa? Je? Ih, Nggak tahu, kayak ada futsal, badminton, basket. iya. Tiap minggu pertama tuh ada futsal. Tiap minggu ketiga ada badminton. Minggu keempat ada basket. Wah, Wah, keren keren ya. banget nih. wah gue ikut dah badminton. Oh, lu ikut badminton? Kontaknya gimana sih? Biar saya ikut nih. Ada di phone numbernya. Oh, ada nomornya. 0878391120. Keren banget gak sih? Gak Keren selain banget, ibadah, tapi bisa olahraga bareng ya. Wah, itu udah pasti kita sehat. Iya, sehat bareng. Tapi lu sering main layang-layangan kan? Ah, iya, gue lomba layang-layang ini. Next. Nah, kita buka open recruitment. Jadi, kita recruitmentnya apa aja? Ada care center, prayer, singers, event, social media, and digital arts. Tuh, ya bagi kalian yang ingin Rindu. melayani Tuhan, boleh tuh dikontak nomornya. Nah, jangan lupa difoto nih teman-teman buat yang rindu melayani Tuhan, ingin memberikan diri dan juga mengucap syukur kayak anugerah yang telah melimpah, jadi ingin dibalas dengan pelayanan, bisa gabung dengan kita. Nah, ada apa lagi nih? Gak tahu, coba next. Next. Ada pendeta Ogada Marbun. Yeay, minggu depan loh teman-teman. Nah, Temanya apa? gak tahu, tapi buat kalian kepo, mending datang langsung. Oke, jangan lupa datang ya teman-teman di RKD juga di lantai 3 jam 1 siang. Jangan sampai terlambat. Bakal seru nih pasti. Apa lagi nih? Next. Oh, buat kalian yang ulang tahun di bulan Juni, boleh dong maju. Ya, teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni bisa maju ke depan. Nggak ada nih. Nggak ada. Nggak ada. Iya ada, Kendra. Wih, 1, mantap. Udah nggak ada lagi? Ayo, lagi. Ayo, Oh, Pak ada Firudi Jenny. juga usah. Siapa lagi?
Jenny. Ayo yang ultahnya bulan Juni dari 1 sampai 30 bisa maju ke depan. Udah kali ya ini. Udah ya? Oh, iya. Oke, teman-teman kita berdiri, kita doain bersama-sama buat teman kita yang di depan yang berulang tahun di bulan Juni. Kita angkat tangan kita hadapi teman-teman kita. Terima kasih ya Tuhan untuk wadah ini. Wadah di mana kami boleh bertumbuh. Saat ini ya Tuhan kami mau bersatu hati di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyertai kami mau berdoa Tuhan. Untuk teman-teman kami, saudara kami yang di depan Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan pilih mereka untuk mengikut Engkau. Dan siang hari ini Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Allah yang menyertai kami. Allah yang akan terus menyertai langkah-langkah teman-teman kami Tuhan di hari-hari ke depan. Langkah-langkah mereka di dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam studi mereka Tuhan. Tuhan menyertai Tuhan. Dan kami berdoa khusus Tuhan untuk anugerah, untuk kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan mereka di hari-hari ke depan. Untuk setiap pergumulan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, ada terobosannya Tuhan. Ada mujizat dalam kehidupan mereka di langkah-langkah ke depan. Dan ketika itu terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan, iman mereka kepada Tuhan semakin bertumbuh. Mereka boleh mengenal Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Pengenalan mereka akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya ada anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka ke depan. Semakin hari Tuhan, kehidupan mereka semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah awal penciptaan kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan. Kemurahan Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan teman kami ke depan. Terima kasih. Juga untuk ibadah siang hari ini Tuhan kami bersyukur. Untuk kebenaran firman Tuhan, untuk hadirat Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengenal kebenaran Tuhan. Kami boleh dengar kebenaran Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan dalam hidup kami, setiap kami Tuhan. Kebenaran itu enggak cuma kami dengar, tapi kebenaran itu ada dalam hati setiap kami. Dan oleh Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami, kebenaran itu terus merubah hidup kami. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan awal penciptaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Pak Niko dengan wakilnya, Pak Samuel dengan wakilnya, dan khususnya dengan Pak Gembala di tempat ini Tuhan. Pak Alex dengan wakilnya Tuhan. Dan setiap pemimpin, staf gembala di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Tuhan menyertai langkah-langkah pemimpin rohani kami. Tuhan memberkatin dan Tuhan terus menuntun mereka. Untuk mereka berjalan yang pelayanan kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan untuk bangsa ini Tuhan juga kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa khusus untuk transisi kepemimpinan bangsa Indonesia Tuhan. Di tahun ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Ada penempatan pemimpin-pemimpin Tuhan. Pejabat-pejabat yang baru. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang akan memimpin bangsa ini Tuhan. Ada bangsa yang taat kepada Tuhan. Bangsa yang terus boleh bermaju dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami mau angkat tangan setiap kami. Kami mau terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kebenaran Tuhan akan menyertai setiap kalian. Penyertaan Roh Kudus juga akan menyertai setiap kalian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah menyertai kita semua. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke teman-teman, kita mau ngucapin Happy Sunday and God bless you.